bahwa yang dicintai oleh Tuhan, maka juga dicintai oleh Tuhan. Kedua, mempelai yang berbahagia, Markus, Ebusipore dan Sisilia Novagonis, Bapak Mama Saksi, kedua orang tua, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik saya terkasih dalam Kristus Tuhan sekalian, selamat pagi untuk semua. Selamat pagi. Kita dalam Gereja Katolik, kita sebagai anggota Gereja Katolik tahu bahwa ada beberapa sakramen dalam Gereja Katolik. Ada berapa? 7. Tujuannya apa? Itu suci, menjadikan kita suci. Setiap posisi atau kita dalam perkembangan hidup kita dari awal sampai akhir menyucikan, sucikan hidup kita, jiwa kita. Itu kan tujuannya sakramen. Mulai dari sakramen pembaptisan yang memurnikan dari semua dosa yang awal sampai akhir, yang ada dalam hidupnya, yang selain hidupnya juga, semua disucikan, semua dicucikan, dimurnikan, dan anak akan menjadi anggota gereja dan juga seorang yang suci. Dan kita dalam perkembangan sakramen-sakramen lain, dan ini kita sedikit lagi sebentar kita akan menyaksikan satu sakramen lain, sakramen perkawinan. Ini adalah salah satu sakramen sangat penting untuk kita sebagai anggota gereja Katolik, karena dia buat gereja kita gereja, karena yang paling kecil, bagian paling kecil gereja Katolik adalah keluarga kakak satu. Itu yang paling singkat, yang paling kecil, bagian yang paling kecil. Kakak kau lingkungan, stasi, paroki, uskupan, gereja, uskupan. Jadi apa yang penting kita harus mengerti apa tujuannya. Tadi kita dengar perkawinan di Kana. Kenapa? Ini kita dengar ini itu adalah mukjizat yang pertama oleh Yesus. Lalu itu diminta oleh Bunda Maria kepadanya, bantu mereka. Dia berbantu mereka. Lalu dia beritahu dialognya sesuatu kita tidak diharapkan, tapi kita lihat mukjizat terjadi dalam perjalanan ini. Yang cerita kita tentang. Satu, saya lihat 2 poin dalam itu saya lihat. Pertama, mungkin Yesus tidak pikirkan untuk buat mukjizat ini. Satu, dia mencintai, dia punya mama, Bunda Maria. Dia mencintai orang juga yang sekitar. Itu cinta. Yang kedua, dia menghormati bundanya. Mungkin juga menghormati yang sekitar. Lalu ada satu hal penting kita harus tahu. Ketika kita janji, apakah selama menjalani perkawinan ini bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati? 2 poin. Saya kira itu sangat penting dalam hidup untuk semua, dan khususnya dalam satu keluarga. Boleh saya katakan tentang cinta. Bapak mama pasti sudah lihat roti, dan di Indonesia ada banyak macam roti, betul kan? Ada yang ada isi, ada yang tidak
isi. Isi itu lebih enak kan? Saya sudah lebih pilih yang isi. Ada yang isi daging, ada yang manis, gula yang begitu banyak hal. Lalu kalau cinta kita, saya kan bayangkan sebagai sesuatu yang ada di dalam roti. Karena kita tidak bisa lihat cinta, betul kan? Kalau kita dari pacaran, ya pacar yang sangat mencinta sangat tidak bisa hidup tanpa itu, lalu tidak bisa tidur kalau tidak berbicara. Ada yang banyak begitu. Lalu kalau gimana sih? Tidak bisa lihat. Itu realitas absolut. Ada realitas absolut. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa kasih definisi yang paling baik begitu, karena setiap orang punya definisi apa cinta. Tapi semua ngerasain. Jadi saya boleh bayangkan itu sepertinya kita imajinasi sepertinya yang isi di dalam roti. Lalu apa yang roti? Itu saya boleh berkata itu pengertian. Jadi boleh bapak mama saudara-saudari mungkin lebih dari kita kasih khotbah besar dan panjang. Ini singkat. Ini dua hal sangat penting semua keluarga. Cinta kita beritahu ya, cinta mengasihi. Kalau cinta tanpa pengertian itu akan tidak lama. Kenapa? Karena yang pertama kita gendernya beda, laki-laki perempuan beda, betul kan? Psikologinya beda, perasaan beda, rasa ini beda, semua beda. Bapak lahir di tempat lain, mama lahir di tempat lain. Dari bapak mama beda. Kadang-kadang suku beda, tempat mereka lahir beda. Kadang-kadang negara sendiri beda mereka lahir. Lalu mereka punya tradisi, budaya, kebiasaan, hobi, semua beda. Kadang-kadang yang sama, ada yang sama juga, ada yang beda juga, betul kan? Lalu kita mempersatukan mereka harus hidup untuk selama-lamanya. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi kalau kita tidak ada dua hal ini. Cinta yang murni yang ditunjukkan oleh Tuhan kita sendiri, dan kedua itu pengertian. Jadi kalau kita makan roti nanti yang isi, ingatlah cinta di dalam, pengertian di dua. Itu yang roti yang enak, lebih enak. Hidup akan menjadi lebih enak, lebih bahagia kalau ini ada dua hal. Karena infatuasi atau kita beritahu yang periferal atau cinta yang periferal akan tidak lama kalau ini tidak ada pengertian di antara. Karena kekurangan selalu ada dalam hidup kita, betul kan? Setiap orang ada dia punya kelemahan, kekurangan. Lalu dari dua tempat ini bapak mama, dari dua tempat, dari dua keluarga, dua budaya, dua kebiasaan, dua hobi disatukan oleh Tuhan. Itu seperti kadang-kadang sepertinya saling susah sekali. Tapi itu bisa menjadikan hidup sesuatu sangat indah. Itu bisa menjadikan sesuatu indah, sangat baik. Tanda cinta yang selalu adalah tanda cinta dan kesetiaan Yesus Kristus dan korbannya Yesus Kristus. Apakah kita menjadi begitu? Tanda cinta. Lalu Bapak, Mama, Markus, Kaposu, Kore, dan Sisilia, Bapak, saya hanya bersuka ini. Kalau cinta sendiri tidak bisa tahan. Bisa tahan sampai akhir kalau ada roti anaknya. Saya memang bisa cinta, tapi juga roti yang pagi yang besar ya. Isinya kecil kan, sedikit saja. Tapi roti itu besar, ya, itu lebih pengertian.
supaya dari pengertian orang kita mengerti, oh mereka saling mencintai. Orang bisa mengerti hidupnya mereka saling mengerti, pasti mereka saling mencintai. Kita berdoa bersama sebagai kelompok, sebagai lingkungan, sebagai paroki, sebagai anggota gereja Katolik, supaya mereka dapat ini dua hal, bukan hanya cinta yang murni, juga pengertian sangat tinggi, supaya mereka dalam perjalanan nyaman dan bahagia. Saya kira kita buat dalam hidup apa saja, itu tujuannya kita harus menjadi bahagia. Jadi kehidupan bersama sebagai sebuah keluarga harus menjadikan Bapak Markus dan juga Mama Cecilia bahagia dan damai, kedamaian dan kebahagiaan. Jadi mari kita berdoa supaya mereka selalu bahagia dan damai dalam pernikahan, dan mereka penuh dengan cinta yang murni dan juga pengertian yang tinggi, supaya perjalanan hidup mereka walaupun ada kesulitan, ada kekurangan, selalu nyaman, selalu lancar perjalanan hidupnya. Boleh kita berdoa? Boleh? Bisa. Kalau Bapak Mama saksi, orang tua boleh bantu mereka dengan doa dan juga dukungan dari pengalaman Bapak Mama, supaya mereka dalam perjalanan walaupun ada kesulitan, walaupun ada kelemahan, akan bahagia dan damai dalam hidupnya sebagai sekeluarga. Perkara yang akan kita menyaksikan akan untuk selama-lamanya kita tahu. Jadi kita juga berdoa bahwa mereka akan mencintai selama-lamanya sampai akhir hidup. Semoga Tuhan memberkati kita semua.